Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai topik Merdeka Belajar dengan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Diharapkan setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, yang pertama, pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar ini, kita akan mempelajari 5 modul. Modul yang pertama adalah mengenali dan memahami diri kita sebagai pendidik. Modul yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Sedangkan modul yang terakhir adalah modul yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita berlanjut ke per modul masing-masing. Modul kali ini, pendidik harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Pendidik mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Pendidikan merupakan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar merdeka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru berperan penting dalam perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Modul berikutnya adalah mendidik dan mengajar. Bapak Ibu guru, teman-teman seperjuangan, pendidikan dan pengajaran bukan kata yang asing buat kita. Namun, pemahaman terhadap kata pendidikan dan pengajaran kadang masih membingungkan. Penggabungan istilah tersebut dapat mengaburkan pengertian yang sesungguhnya. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban dan kebudayaan yang kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Sementara pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak, lahir maupun batin. Pengajaran salah satu bagian dari pendidikan, sama halnya mengajar salah satu bagian dari mendidik. Mari kita bedakan mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sementara mengajar adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Modul berikutnya adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Bapak Ibu yang saya hormati, pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan bergerak begitu cepat. Setiap murid terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Sebagai pengajar maupun sebagai pendidik, kita perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Contoh dalam perkembangan saat ini, bahwa perkembangan teknologi yang berkembang begitu cepatnya, mau tidak mau kita senantiasa sebagai seorang pengajar maupun sebagai seorang pendidik harus mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara tentang asas trikon, terdiri dari 3. Yang pertama adalah asas kontinu, yang kedua adalah asas konvergen, dan yang ketiga adalah asas konsentrasi, di mana kita sebagai seorang pendidik dapat menggunakan 3 asas tersebut dalam merancang pembelajaran yang berkelanjutan dan terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa ini.
Modul kali ini yaitu membahas tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pada modul kali ini kita akan membahas tentang budi pekerti atau yang disebut watak, diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Pendidik hendaknya mengajarkan perilaku rendah hati dan kerjasama. Dan keluarga juga menjadi tempat anak atau murid dalam proses menyempurna menjadi sempurna. Sebagai laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Sebagai pendidik yang menemani proses belajarnya dan membantu murid menemukan budi pekerti atau watak baiknya, serta membantu murid mengendalikan dan memperbaiki watak atau budi pekerti yang baik. Modul berikutnya adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang guru, tak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tapi guru harus mampu membimbing dan memantau murid untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Dengan begitu, siswa akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Kemudian, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Kemudian, fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zaman. Karena arti dari pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kepribadian, kecerdasan, pengendalian diri, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.